Kabar baik harus diberitakan. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Nahum 1 ayat 15a. Sahabat Iktus, gereja dipanggil bukan hanya menjadi pendengar kabar baik, melainkan pembawa Injil. Injil menghadirkan damai sejahtera karena memberitakan Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus. Misi dimulai dari hati yang sudah disentuh damai Tuhan, lalu bergerak menjangkau sesama yang menanti harapan di tengah dunia terluka. Nahum menubuatkan kejatuhan Niniwe, pusat Asyur yang menindas Yehuda. Utusan di atas gunung membawa kabar bahwa kuasa jahat dipatahkan dan umat dapat kembali menyembah Tuhan. Gambaran ini bergema dalam Yesaya 52 ayat 7 dan Roma pasal 10 ayat 15. Indahnya kaki pembawa kabar baik. Maka teks ini menjadi dasar misi. Allah mengutus pembawa damai untuk menyatakan kemenangannya kepada bangsa-bangsa melalui Injil Kristus yang hidup. Pertama, lihatlah di atas gunung-gunung. Seruan lihatlah menuntut perubahan arah pandang. Yehuda diajak melihat melampaui ketakutan kepada tanda karya Allah yang muncul di gunung-gunung. Mereka dipanggil melihat dunia bukan hanya sebagai tempat masalah, tetapi ladang yang menguning. Injil membuat kita peka membaca kebutuhan terdalam manusia, bukan sekedar bantuan, melainkan damai dengan Allah. Misi bermula dari mata iman yang melihat belas kasihan Tuhan bagi semua. Kedua, berjalan orang yang membawa berita. Utusan itu berjalan, bukan berdiam. Gerak ini menunjuk pada pembawa kabar kemenangan yang menempuh jarak demi menjumpai umat yang menanti. Injil pun tidak boleh berhenti di ruang ibadah. Gereja diutus berjalan mendekati keluarga, tetangga, sahabat, dan bangsa-bangsa dalam kehidupan nyata yang mereka jalani. Kaki yang taat menjadi sarana kabar baik, sebab Allah memakai manusia biasa untuk menyampaikan berita damai Kristus. Ketiga, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Berita yang dibawa adalah damai sejahtera. Damai berarti berakhirnya penindasan Asyur dan pulihnya ibadah Yehuda. Dalam Injil, damai mencapai kepenuhannya dalam Kristus. Ia meruntuhkan permusuhan manusia dengan Allah melalui salib. Pemberitaan Injil bukan propaganda agama, melainkan undangan rekonsiliasi. Misi Kristen mengabarkan shalom, pengampunan, dan hidup baru di bawah pemerintahan Tuhan bagi setiap orang yang letih lesu. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapa yang perlu kulihat dengan belas kasih bukan sekedar sebagai masalah? Kepada siapa Tuhan sedang mengutus langkahku untuk membawa kabar Injil? Apakah hidupku sudah menghadirkan damai Kristus, bukan hanya kata-kata rohani? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau membawa damai melalui Injil. Bukalah mataku melihat orang-orang yang membutuhkan kabar baik-Mu. Gerakkan kakiku untuk pergi, mulutku untuk bersaksi, dan hatiku untuk mengasihi. Jangan biarkan aku menyimpan damai itu sendiri. Pakailah hidupku menjadi utusan yang menghadirkan shalom-Mu bagi sesama. Aku mau taat, berani, dan setia memberitakan Kristus dengan kasih hari ini di mana Engkau menempatkanku. Amin. Injil adalah kabar damai yang harus didengar, dihidupi, dan dibagikan.